kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra di sini. Nah, kali ini kita berada di Harian Netra dalam operasi. Nah, teman-teman, di episode operasi kali ini saya hadir dengan tampilan sederhana kembali karena di tengah-tengah kesibukan ya teman-teman, menyempatkan saja lah bikin video gitu. Nah, ini juga atas saran dan keinginan teman-teman Harian Netra ya. Teman-teman Harian Netra ini sekarang semakin kritis ini, teman. Semakin peka terhadap isu-isu yang menyangkut masyarakat luas, dan itu saya senangi. Maka saya akan berusaha sejauh yang kemampuan saya untuk mencoba memberikan gambaran-gambaran atau pandangan-pandangan yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada mereka ya. Saya juga nggak pernah mencoba menggiring opini satu grup ya, tapi yang saya lakukan adalah berusaha untuk memaparkan ini loh, seharusnya begini loh, nah gitu, menurut pandangan saya. Oleh karena itu maka apa yang ingin kita bahas kali ini itu merupakan murni pandangan saya dan tidak sama sekali mempengaruhi kapasitas saya sebagai seorang sarjana hukum dan sebagainya, karena di sini saya juga tidak tidak mengeluarkan opini yang bersifat edukasi dalam arti ya pendidikan gitu seperti episode-episode sebelumnya, melainkan lebih kepada reaksi, opini yang bersifat reaksi. Apa itu? Yaitu adalah tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini di tengah masyarakat dan bangsa, yaitu kenaikan harga BBM. Ya, dimana pada tanggal 3, koreksi kalau saya salah, 3 September 2022, pemerintah akhirnya resmi mengumumkan harga-harga terbaru dari BBM yang itu meningkat sangat, menurut saya sangat tajam ya, dibandingkan harga sebelumnya. Di mana harga sebelumnya, sekali lagi koreksi kalau saya salah, untuk Pertalite itu di 7.600, sekitar 7.600, dan sekarang sudah menjadi Rp10.000. Nah, teman-teman, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ini saya juga nggak tahu ya. Tapi saya ingin soroti sedikit bahwa sebelum terjadinya kenaikan ini, sebenarnya Bapak Presiden Joko Widodo sudah memberikan warning kepada bawahannya, ya para pembantunya, para menterinya. Warning bahwa kalau bisa ini jangan dilakukan, kira-kira gitu. Nanti kita akan usahakan untuk ambil cuplikannya Devan supaya membuktikan bahwa sebenarnya Bapak Presiden secara secara logika, secara nalar, secara pribadi ya, tidak menginginkan ini sebenarnya. Saya yakin itu karena nanti kita akan cuplik di depan. Lalu kemudian beliau mengatakan ini semua harus dihitung dan segala macamnya karena bahkan akan berdampak kepada inflasi. Inflasi yang selama ini dijaga di negara ini dan kita apresiasi pemerintah di dalam hal itu, kemudian akan
terpengaruh tentunya dari kenaikan BBM yang sudah dilakukan ini. Nah, itu yang sebenarnya disampaikan oleh Bapak Presiden. Namun kemudian akhirnya beliau mengambil tongkat kepemimpinan sebagai kepala pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan mengumumkan kenaikan BBM tersebut. Teman-teman, eh, sebagai dampak dari terjadinya kenaikan BBM, maka banyak protes, kritik, dan segala macam yang berkembang di masyarakat. Dan saya kira itu sangat wajar sekali dan sangat sangat apa ya, udah bisa ditebak lah gitu. Karena memang seharusnya seperti itu, karena itu hak 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 berkomunikasi antara masyarakat dan pemerintah melalui demonstrasi dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya teman-teman? Saya juga apa ya, secara teknis mungkin tidak paham, tetapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah selama ini melalui menteri-menterinya, ya beberapa menteri yang menyoroti ini mengatakan kira-kira secara sederhananya kenaikan itu terjadi karena eh, sudah sangat membengkaknya. Ya, saya nggak tahu siapa yang berutang, siapa yang diutangi, siapa yang mengutangi, tapi intinya hubungan hutang piutang antara pemerintah dan Pertamina kira-kira gitu. Dalam hal pemberian subsidi BBM selama ini. Gitu. Bahkan seorang menteri pernah mengatakan juga bahwa seharusnya ini sudah naik sejak pandemi kemarin dan kemudian baru dilakukan sekarang. Nah, eh, itu yang membuat saya tidak setuju dengan kenaikan BBM, teman-teman. Artinya saya tidak setuju bukan karena dalam artian wah nanti mobilitas semakin mahal gitu, harga ini akan semakin naik gitu, biaya kendaraan akan semakin tinggi, itu sudah pasti, itu nggak usah disampaikan, udah pasti. Jadi saya tidak setuju bukan karena itu, itu udah pastilah. Siapa sih yang mau seperti itu, nggak akan ada ya, udah pasti. Makanya saya bilang itu wajar, demonstrasi terjadi, penolakan di mana-mana itu sangat wajar. Saya rasa pemerintah juga udah bisa menebak itu akan terjadi gitu loh. Artinya apa yang mau saya bilang sih? Pemerintah juga udah yakin bahwa demonstrasi di mana-mana, penolakan, kritik, pedas dan segala macam itu akan terjadi. Artinya yang mau saya bilang, tapi kenapa mereka harus lakukan? Tetap lakukan. Kalau mereka tahu masyarakat tidak setuju. Artinya apa? Artinya memang dalam kondisi ini saya memandang pemerintah tidak punya jalan lain gitu. Tidak punya jalan lain gitu. Nah, yang membuat saya tidak setuju, apakah benar-benar tidak punya jalan lain? Nah, itu yang harus kita gali gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan alasan bahwa seharusnya ini sudah naik sejak dulu, namun kemudian ditahan sampai sekarang. Menurut saya, akhirnya prestasi pemerintah yang selama ini menahan subsidi dengan harga yang tetap stabil di masyarakat ini akhirnya tidak berguna. Kenapa? Karena toh ujung-ujungnya naik juga. Menurut saya ya, lebih elegan, lebih elegan ya, ketika pemerintah menaikkan BBM dalam beberapa tahap. Bayangkan ya, dari 2020 yang katanya seharusnya ini sudah naik sampai sekarang, seharusnya pemerintah punya waktu yang cukup untuk menyesuaikan keadaan ini dengan masyarakat. Nah, teman-teman, seandainya pemerintah menaikkan BBM dari 2020 itu yang katanya sudah sejak kemarin itu sampai sekarang dengan bertahap, ya saya yakin tetap akan ada protes, tapi paling tidak begini, paling tidak masyarakat punya waktu yang cukup panjang untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian loh, ya, penyesuaian. Ya, penyesuaian ya. Misalnya contoh, dengan demikian misalnya harga-harga transportasi, saya karena pengguna transportasi online, itu yang saya soroti dulu misalnya. Misalnya dari satu tempat ke tempat lain biasanya 20.000, dengan naiknya BBM tahap pertama misalnya jadi 21.000. 6 bulan di 21.000, oke, akhirnya saya akan biasa. Lalu kemudian dinaikkan secara bertahap lagi seperti itu. Nah, itu saya yakin itu lebih apa ya, lebih baik daripada tiba-tiba ujuk-ujuk terbang ke 10.000 gitu. Nah, itu yang menurut saya salah ya. Saya sekali lagi tidak paham secara teknis, tapi ini yang ingin saya sampaikan. Kalau toh ujung-ujungnya akan terjadi seperti ini ya, kenapa tidak sejak awal aja gitu loh, dibuat secara bertahap.
Ya, kalau soal nanti masyarakat tetap protes, ya pasti tetap protes. Namanya juga naik. Mana ada masyarakat yang... Tapi akhirnya ketika sudah dibiasakan dengan pola-pola yang bertahap seperti itu kan, ya sudah gitu. Kritik tinggallah kritik, ya kita akan bisa menerima, menjalani gitu. Lebih kepada menjalani ya. Menerima dalam arti bukan menerima itu naik, tapi lebih kepada menyesuaikan dengan keadaan itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya eh, saya nggak tahu ya, saya maaf ini saya harus sampaikan, saya ingin seujon dulu. Saya ingin seujon dulu bahwa selama ini kan pemerintah bilang ini terjadi karena subsidi BBM itu sudah tidak tepat sasaran gitu. Subsidi BBM sudah dinikmati oleh banyak orang sehingga terjadi pembengkakan. Lah, saya mau bilang gini. Saya rasa tikus di rumah saya juga tahu bahwa pengguna BBM subsidi itu udah seluruh masyarakat Indonesia akhirnya gitu. Tanpa pandang bulu lagi. Padahal seharusnya itu kan pandang bulu ya. Seharusnya kan ada kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk menikmati itu. Nah, tapi kenapa pemerintah tidak lakukan? Saya bilang tidak dilakukan karena memang nyatanya di banyak SPBU ya kalau kita mengisi pertalite aja gitu, nggak usah ada penyesuaian-penyesuaian seperti apa gitu enggak ya. Tapi kenapa sekarang wacana itu digulirkan gitu? Itulah itu kalau memang itu terjadi ya itu kesalahan siapa? Hanya dua. Kalau nggak Pertamina ya pemerintah. Apakah salah masyarakat? Ya enggak. Saya rasa presiden atau wakil presiden atau siapapun ketika dihadapkan dengan kondisi yang tanpa kepastian ini tentu ya lebih memilih untuk mengisi pertalite lah. Ya toh, saya rasa bukan masyarakatnya yang nakal di situ. Ya ini salah siapa? Salah siapa yang tidak menertibkan? Dah, pemerintah itu kan memang tugasnya itu mengeluarkan kebijakan untuk mengatur masyarakat, menertibkan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di mana dalam hal ini ada kaitannya dengan perusahaan BUMN ya, perusahaan milik negara yang namanya Pertamina. Ya tentu mereka yang harus berkoordinasi. Kalau makanya saya bilang tadi, kalau nggak salah pemerintah ya salah Pertamina. Gitu. Saya rasa selama ini juga kita sudah tahu ya bahwa BBM subsidi memang sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia keseluruhan. Saya rasa sekali lagi anak tikus di rumah saya juga tahu itu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa itu terjadi? Yang salah siapa? Nah, sementara ketika ini sudah terjadi dan ini dijadikan alasan, sekarang dia naikkan itu pukul rata. Ibarat kalau di kampus itu pukul rata semua. Padahal yang salah nggak tahu entah siapa. Gitu. Contoh ibaratnya kalau di lingkungan kampus. Karena mungkin saya yakin yang berkepentingan dengan kritik terhadap BBM ini adalah kalangan mahasiswa paling rendah. Jadi saya maksudnya paling rendah status sosialnya ya bukan apa ya maksudnya kan mahasiswa terus kemudian pekerja dan sorry itu maksud saya bukan soal derajat-derajat segala macam tapi paling paling apa ya dengan kedudukan usia lah katakanlah seperti mahasiswa ya maka saya akan ambil ilustrasi dengan contoh mahasiswa jadi yang terjadi ini kan gini em, selama ini yang salah itu kita ujian yang salah itu nggak tahu entah siapa tapi soalnya berbeda soal yang seharusnya diujikan di kelas kita, di kelas lain diberikan ke kelas kita. Lalu setelah kita jawab, jawaban kita salah, ya kan? Karena kunci jawabannya nggak cocok. Nah kemudian kita mau, ini salah siapa? Antara dosen atau administrasi yang mengurusi ujian ini dong, ya kan? Lalu kemudian dosen itu melakukan pukul rata semua. Nah itu yang terjadi sekarang. Ya pemerintah itu ya dengan menaikkan BBM 10.000 ya memukul rata sama dengan memukul rata. Yang terdampak siapa? Yang seharusnya menikmati subsidi ya terdampak juga. Gitu. Dan yang seharusnya tidak menikmati subsidi merasa terdampak akhirnya. Seakan-akan merasa terdampak nih. Seakan-akan ikut merasa tersiksa nih dengan kenaikan ini. Padahal memang mungkin seharusnya mereka tidak menggunakan itu gitu loh. Tapi ya udah, mereka juga terdampak seakan-akan merasa ikut tersiksa, terbebani kenaikan BBM 10.000. Nah itu yang terjadi sekarang. Lucu ya, lucu memang. Tapi ya itu yang terjadi sekarang gitu. Nah, lalu sebenarnya apa sih cara untuk mengatasi ini ya? Itu yang harus gini. Saya ya kalau dalam pikiran saya ya, cara mengatasi ini harusnya pemerintah berangkat dari ini. Saya ingin kasih
bukan ilustrasi apa ya istilahnya, apa ya, bayangan lah, mungkin bayangan. Saya sangat menyarankan pemerintah mulai langkahnya menyelamatkan BBM yang sedang terbang ini dari apa ya, menjawab pertanyaan terkait ini. Seandainya, ini kan ceritanya kan ini sudah harus dilakukan, harus naik, dan seandainya tetap ditahan di harga segitu, apa sih yang terjadi sebenarnya? Kira-kira gitu. Apa sih yang terjadi seandainya BBM tetap ditahan di harga kemarin? Apa sih yang akan terjadi sebenarnya? Ya, pemerintah harus mulai dari sana. Untuk mengatasi semua ini ya harus dimulai dari situ. Kenapa saya bilang harus dimulai dari situ? Karena ada bahasa bahwa ini seharusnya naik sejak dulu dan begini-begini ini terjadi pembengkakan. Artinya toh selama ini juga udah membengkak gitu. Kalau ya kalau ujung-ujung bukan kalau ujung-ujung, kalau ternyata tujuannya ini adalah untuk menghindari pembengkakan yang semakin parah lagi, lah kenapa nggak dari kemarin naiknya gitu loh. Seperti yang saya bilang di awal, seharusnya dibuat bertahap. Kita bisa menyesuaikan diri. Kita sama-sama bisa saling memahami, saling mengerti. Nah, tapi kalau dengan cara seperti ini kan ini ya namanya ya ujuk-ujuk terbang gitu loh. Sekali lagi saya bilang, yang seharusnya menikmati subsidi itu akan merasa tersiksa, ya kan? Tentunya terbebani gitu. Dan orang-orang atau pihak-pihak yang selama ini seharusnya tidak menjadi penikmat subsidi tapi kemudian menggunakan subsidi itu akan ikut-ikutan merasa tersiksa karena mereka juga nggak ngerti jadinya gitu. Mereka juga nggak sadar siapa mereka, apa kedudukan mereka di dalam hal ini gitu. Nah kan itu yang terjadi sekarang jadi lucu gitu. Ya. Jadi menurut saya untuk mengatasi ini pemerintah harus mulai dari seandainya ini ditahan di tetap harga dengan yang sama, ya apa yang terjadi gitu. Apa sih yang terjadi? Setelah mereka menguraikan apa yang terjadi, nah barulah masuk kepada persoalan berikutnya, bisa nggak diatasi gitu. Apa sih yang terjadi dan bisa nggak diatasi? Gitu ya kira-kira. Karena bayangan saya gini. Kalau jawabannya seperti yang saya pikirkan, yaitu bahwa untuk menghindari apa rasio yang semakin tajam lagi, untuk menghindari yang semakin tajam lagi itu ya ingat ya kata kuncinya semakin, artinya memang sudah ada kian ya utang itu loh kira-kira terhadap Pertamina, pokoknya hubungan itu sudah ada lah. Nah untuk menghindari kata semakin ini, kalau itu jawabannya, maka ini kan sama dengan menyimpan api dalam sekam, kenapa nggak dari kemarin gitu, ya kan? Ya toh, kita nggak usah dulu bicara soal kita kerugian kita ketika BBM naik ya. Kenapa nggak dari kemarin? Kalau kemudian bahasa pemerintah kemarin itu kita menjaga ekonomi yang sangat sangat kacau. Nah, sekarang juga ekonomi lagi kacau-kacaunya loh di dunia. Di dunia loh. Memang tetap kacau sekarang itu. Kenapa nggak ditahan aja terus sampai benar-benar ekonominya stabil? Kita punya jaminan nggak ekonomi stabil? Enggak juga kan. Tapi kenapa itu yang menurut saya menjadi kesalahannya di situ gitu. Kenapa nggak dari kemarin? Kalau tujuannya hanya untuk menghindari ekonomi yang kacau supaya lebih stabil, emangnya sekarang stabilnya ekonomi gitu? Enggak juga, gitu. Enggak stabil juga. Sekali lagi kita apresiasi loh pemerintah yang bisa menjaga inflasi di negara kita ini sangat rendah dibanding negara lain. Tapi kalau dengan menaikkan BBM ya sama aja nanti gitu loh. Ini kan sama dengan menunda aja. Toh ujung-ujungnya ini kalau nggak diatasin ya inflasi juga. Menunda aja kan namanya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, itu yang menurut saya menjadi kesalahan. Maka pemerintah harus mulai mengatasi ini dari pertanyaan, seandainya ini tetap ditahan, gimana sih sebenarnya? Gitu. Apa sih yang terjadi? Lah, lalu kemudian gimana sih? Bisa diatasi nggak? Gitu. Karena ya, ibarat kita naik gunung, yang terjadi sekarang ini kan, em, misalnya nih, di atas ada bahaya. Kita udah naik gunung setengahnya. Lalu kita dia disuruh stop, jangan naik lagi. Padahal kita udah nggak bisa turun lagi gitu. Dianggap jangan naik lagi, karena kalau naik
bahaya nih di atas. Itu yang saya tanya, itu yang saya katakan tadi, seandainya tetap dibiarkan aja, memangnya apa yang terjadi? Nah, itu yang harus dijawab pemerintah. Nah, terus eh, kembali ke ilustrasi gunung tadi, lah kalau nah setelah itu apa yang terjadi? Emangnya nggak bisa diatasi supaya kita tetap bisa berjalan ke atas gitu loh kira-kira. Kalau memang nggak bisa, ya ngapain kita disuruh naik sejak awal kira-kira gitu loh. Kalau memang tidak, ya, kita masukkan kepada BBM tadi. Kalau memang tidak bisa, ngapain ditahan sejak awal harga ini gitu. Kalau memang akan parah ya itu parah dari awal. Ini juga lagi parah-parahnya ekonomi, nggak baik-baik aja ini gitu. Secara makro iya mungkin ekonomi baik-baik saja, negara mungkin baik-baik saja, tetapi secara mikro ekonomi tidak, tidak efektif ke menaikkan BBM di tahun ini, ya tidak juga gitu. Kalau toh ujung-ujungnya ya sudah ngutang juga ya kita, sudah ada juga ya hubungan pemerintah dengan Pertamina itu utang piutang ya, apa gunanya gitu loh. Itu yang saya bingung sampai sekarang. Maka itu yang membuat saya tidak setuju kenaikan BBM ini gitu. Bukan soal subjektif ya, sekali lagi bukan soal eh, wah nanti biaya kendaraan meningkat, ya itu udah pastilah, siapapun pasti pasti menolak itu. Sekali lagi ya, bahkan mungkin menteri-menteri yang sekarang menjabat, bahkan mungkin presiden sekalipun, jika dia sudah melepaskan jabatannya dan pemerintahan berikutnya menaikkan BBM, mungkin dia juga akan mengatakan itu gitu loh kira-kira. Jadi itu wajar sekali gitu. Maka demonstrasi-demonstrasi itu wajar sekali. Cuman saya hanya mau pesan begini, kepada pihak-pihak atau lembaga-lembaga atau elemen-elemen masyarakat yang ingin melakukan demonstrasi baik kapanpun itu ya, di bulan ini, awal-awal bulan ini, terkait dengan BBM naik, mohon ya teman-teman, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari sebangsa setanah air, mohon sekali saya mohon, nggak usah pakai maki-maki, hina-hina, karena bukan soal ini ya, karena apa sih gunanya Anda berdemonstrasi kalau nanti ujung-ujungnya apa yang Anda sampaikan itu tujuannya tidak tercapai gitu. Pesannya tidak tersampaikan. Jadi kalau hanya turun untuk maki-maki, menghina-hina, apalagi kalau ada hashtag turunkan Jokowi atau apa gulingkan pemerintah segala macam lah, akhirnya tidak berguna teman-teman. Bukan itu tujuannya. Kita hanya mau BBM turun udah gitu aja. Upayakan itu dong, gitu. Kan demonstrasi itu kan manifestasi suara masyarakat, bukan suara politik gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan itu. Jangan sampai nanti terjadi eh, yang seharusnya tidak perlu dikatakan ya dikatakan, disampaikan sehingga kemudian apa yang seharusnya bisa disuarakan itu tidak tersuarakan, tidak secara maksimal tersuarakan, ya kan? Nah, itulah yang terjadi kepada mahasiswa dari Gorontalo yang kemarin ya, yang demonstrasi BBM naik sebelum sebelum diumumkan. Nah, dia menghina presiden ya. Ya kan pesannya tidak tersampaikan, dia yang sampai ke tangan polisi. Nah, itu yang terjadi kan. Maka saya bilang, ya mohonlah kepada apalagi apalagi kalau sekelas mahasiswa ya seharusnya sudah datang dengan poin-poin dan solusi. Saya kan yakin ya, ini kan elemen-elemen mahasiswa ini tentu akan hadir dalam wadah organisasi-organisasi yang ada, baik ekstra maupun intra kampus, eksternal maupun internal kampus gitu maksudnya. Nah, seharusnya kan inilah menjadi apa ya wadah-wadah ini kemudian punya nih bahan-bahannya gitu. Apa sih poin-poinnya dan itu yang disuarakan, bukan turunkan presiden apa sampai nyanyikan gitu. Itu kan aneh. Itu apalagi sampai berpuisi ya di depan sana ya. Orang-orang yang berorasi ini ya saya perhatikan ya selama ini seringan jadi berpuisi gitu. Berpuisi kebangsaan dan itu nggak butuh sebenarnya kita itu. Masyarakat menengah ke bawah juga nggak butuh itu, nggak mau dengar puisi, mereka mau suara mereka itu disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah gitu. Maka ya tetap fokus. Kalau memang nggak ada kata-kata lain yang ingin disampaikan, disampaikan aja berulang-ulang. Turunkan BBM, mohon kepada pemerintah, turunkan BBM, turunkan BBM, turunkan BBM. Jangan bebani masyarakat, turunkan BBM. Kalau memang itu yang harus disampaikan dan hanya itu ya, mending itu daripada berpuisi seakan-akan apa ya menciptakan kata-kata yang sangat puitis gitu, retorika palsu ya untuk apa gitu. Kita ingin memaksimalkan
ya gini ya, dengan berdemonstrasi juga kita udah kehilangan waktu, kehilangan waktu ya 1 hari gitu dan segala macam. Apalagi kalau di tingkat buruh ya kan, produktivitasnya pasti menurun pada tidak 1 hari itu. Nah, lalu kemudian manfaatnya tidak ada kan untuk apa gitu. Mending mending sekali lagi ya, mending kalau memang tidak ada kata-kata lain, mending itu aja yang diulang-ulang gitu. Turunkan BBM dan segala macam sehingga kemudian itulah yang didengar oleh pemerintah gitu. Kita jangan kemudian mengungkit apa ya, ya pemerintahan itu kan manusia juga. Saya nggak mau membela ya, saya mau bilang gini, pemerintah itu juga manusia, bukan presiden ya pembantunya gitu. Pasti akan geram dengan sifat-sifat atau sikap-sikap atau cara-cara berorasi di lapangan kalau memang tidak sesuai dengan tuntutan. Akhirnya apa? Karena udah geram terbawa emosi juga, ya nggak didengar juga gitu akhirnya. Untuk apa gitu loh. Nah itu yang ingin saya sampaikan bahwa untuk teman-teman saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang ingin melakukan demonstrasi nantinya, baik di tanggal berapapun itu, baiknya disampaikanlah apa yang menjadi inti dari aksi itu. Tidak usahlah melebar kemana itu udahlah. Kita nggak usah lagi gini ya teman-teman, karena ketika teman-teman melakukan itu, yang diuntungkan siapa ya? Secara politik, akhirnya orang-orang politik yang diuntungkan gitu, ya kan? Secara kasarnya ya oposisi yang diuntungkan dengan sikap itu. Kita mau nggak suara kita yang seharusnya kita yang turun ke jalan itu menyuarakan masyarakat diambil keuntungannya oleh lawan-lawan politik pemerintah? Kita mau seperti itu? Tentu tidak. Untuk itu, maka tidak usahlah berpuisi-puisi, tidak usah sampai kepada pribadi presiden atau pemerintah itu sendiri, langsung fokus turunkan BBM. Saya setuju kalau dibilang kami tidak akan pulang kalau pemerintah tidak keluar dan memberikan penjelasan atau kepastian untuk menurunkan BBM. Saya lebih setuju itu disampaikan daripada pemerintahan ini harus diganti. Sudah tidak lagi pro kepada masyarakat kecil. Itu nggak usah lah. Kalau yang seperti itu udah lah, nggak usah lah. Yang diuntungkan lawan politiknya. Pesan tadi nggak tersampaikan juga jadinya. Karena bagaimanapun pemerintah akan geram juga dengar itu. Ya saya juga sebagai menteri ya pasti apa sih ini gitu loh. Itu kira-kira teman-teman. Jadi mohon itu diperhatikan supaya apa? Supaya efektif semua yang kita lakukan. Karena tentunya ini sangat mencekik ya. BBM yang naik ini sangat mencekik semua komponen-komponen di masyarakat. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang berdemonstrasi, sampaikan yang benar-benar inti, jangan berpuisi, jangan banyak apa ya, jangan banyak embel-embelnya lagi. Banyak kok kata-kata yang bisa menekan pemerintah terkait ini tanpa harus mengatakan turunkan presiden. Ini gini gini gini. Nah, itu yang diuntungkan ya lawan politiknya bukan masyarakat gitu. Ya teman-teman, kita nggak usah ini ya, nggak usah cuci muka lah dari kondisi. Ya emangnya kalau pemerintah berganti juga belum tentu gitu. Setiap pemerintah paling tidak selama ini juga mengalami itu kenaikan-kenaikan BBM. Zaman SBY juga BBM naik. Jadi sebenarnya itu biasa aja. Jadi eh, menurut saya lebih kepada sampaikan yang benar-benar inti. Mana tahu itu didengar pemerintah dan kemudian ada pemerintah yang keluar atau perwakilannya bisa diterima masuk ke dalam. Tapi kalau udah dimulai dengan apalagi sampai anarkis, ya kan, sampai rusuh, wah, kan pemerintahnya sibuk menangani yang rusuh, bukan sibuk apa ya, menguraikan tuntutan itu gitu, tuntutan tentang menurunkan BBM dan segala macamnya. Jadi itu aja teman-teman, lebih bijak lagi lah dalam menyampaikan orasinya nanti di lapangan. Siapapun dari elemen masyarakat yang manapun gitu. Itu kalau kami Harian Netra pesannya seperti itu. Semoga BBM bisa turun segera, amin. Ya, pemerintah juga tetap fokus. Sekali lagi, saya mohon dengan sangat dipecahkan semua persoalan ini. Ya, mudah-mudahan BBM sekali lagi bisa turun dan ekonomi kita kembali stabil, paling tidak stabil di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Terima kasih dan sampai jumpa di operasi episode berikutnya.